wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, subbab 2.2 tentang distribusi peluang diskrit. Suatu poba acak diskrit mendapat setiap nilainya dengan peluang tertentu. Dalam kasus melantunkan suatu mata uang 3 kali, poba acak X menyatakan banyak muka yang muncul mendapat nilai 2 dengan peluang 3/8. Karena 3 dari 8 hasil yang berkemungkinan sama memberi 2 muka dan 1 belakang. Bila kejadian sederhana pada contoh 2.2 diberi bobot sama maka peluang bahwa tidak ada petani yang menerima kembali lebihnya yang benar, yaitu peluang bahwa poba acak C ini mendapat nilai 0 adalah sepertiga. Kemungkinan nilai C dari poba acak C dan peluangnya diberikan oleh ini kita bahas. Ini contoh soalnya yang pada contoh soal 2.2 itu. Nah, ini nilainya jika ditotal hasilnya 6. Nah, untuk 0 berarti di sini 0-nya ada 2 dari 6, berarti bisa ditulis 2/6. Nah, ini contoh 2.2, ini ruang sampelnya, ini nilainya, totalnya 6. Nah, di sini untuk C yang nilai C yang 0 kan ada 2, totalnya ada 6, berarti 2 dari 6. Nah, bisa ditulis dengan seperti ini, 2/6 gitu ya. Untuk 1 ada 3, berarti sama saja 3/6. Sedangkan 3 hanya ada 1, berarti 1/6. Nah, bentuk di atas ini yang saya lingkari merah, ini penyederhanaan dari yang di bawah ini. Jadi sepertiga itu penyederhanaan dari 2/6. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan bahwa nilai C ini mencapai semua kemungkinan nilai sehingga peluangnya berjumlah 1. Jadi ketika dijumlahkan nilainya adalah 1, karena itu sifatnya peluang ya. Sering lebih mudah bila semua peluang suatu poba acak X dinyatakan dalam suatu rumus. Rumus itu tentunya merupakan fungsi nilai numerik X yang akan menyatakan dengan fx, gx, rx, dan seterusnya. Jadi ditulis fx ya, yang sama dengan p x besar atau poba acak X yang sama dengan nilai X, yaitu F3 yang sama dengan P X besar sama dengan 3. Himpunan pasangan terurut X, Fx disebut fungsi peluang atau distribusi peluang poba acak diskrit. Fx sendiri itu dinamakan sebagai distribusi peluang, itu ya. Jadi ini adalah distribusi peluang. Oke, lanjut. Definisi 2.4, himpunan pasangan terurut X, Fx merupakan suatu fungsi peluang, fungsi massa peluang atau distribusi peluang, itu sama aja. Poba acak diskrit X besar atau poba acak X ya, bila untuk setiap kemungkinan hasil X nilai X kecil yaitu nilai X yang pertama Fx lebih dari atau sama dengan 0, sigma Fx dengan dari X yang sama dengan 1, ketiga P X besar sama dengan X kecil yang sama dengan Fx. Jadi untuk mempermudah bacanya ya, X besar yang merupakan poba acak saya baca X besar ya. Untuk yang nilai X saya baca X biasa. Jadi itu biar tidak bingung ya. Jadi X besar itu berarti poba acak. Nah, X kalau saya baca X itu sebagai nilainya. Gitu. Nah, berikutnya contoh 2.3, suatu pengiriman 8 PC yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak, cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Misalkan X besar
Boba acak dengan nilai X. Kemungkinan banyaknya komputer yang cacat yang diberi sekolah tersebut, maka X dapat memperoleh setiap nilai 0, 1, dan 2. Sekarang di sini untuk F0 yang sama dengan P, X besar yang sama dengan 0. Ini 3 kombinasi 0, 5 kombinasi 2, per 8 kombinasi 2 yang sama dengan 10 per 28. Silahkan dicoba hitung sendiri ya. Nah, di sini kenapa kok 3 kombinasi 0? Yang cacat ada 3, yang berarti yang normal ada 5. Sekolah membeli 2. Berarti kemungkinan yang pertama adalah yang cacat tidak ada dan yang normal ada 2 dari 5 ini ya. Jadi ketemu 10 per 28. Yang berikutnya F1 yang maka PX X besar sama dengan 1. Di sini dibagi 2, yang cacat 1, yang normal ada 1. Hasilnya adalah 15 per 28. Nah, yang ketiga, nah ini ada kesalahan ya. Ini harusnya adalah 2. Ini 2 ya. Ini PX 2. Nah, ini betul. PX besar 2. Nah, di sini yang cacat 2, yang normal tidak ada. Gitu. Dan hasilnya ini juga bukan 2, tetapi adalah 3. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Jadi distribusi peluang X ini bentuknya ya. X, Fx 0 itu nilainya 10 per 28, 1 15 per 28, 2 tadi 3 per 28. Tadi salah kan? Contoh 2.4. Bila 50% mobil yang dijual oleh suatu agen bermesin diesel, cari rumus distribusi peluang banyaknya mobil bermesin diesel bagi keempat mobil berikutnya yang dijual oleh agen tersebut. Tuh. Jika kurang paham, coba dipahami lagi kata-katanya. Contoh 2.4. Nah, jawab. Peluang menjual mobil bermesin diesel atau bensin itu 0,5. Jadi 50-50 ya. Ke 2 pangkat 4 yang sama dengan 16. Karena ini kan berupa himpunan. Jadi kita anggap ini sebagai himpunan. Nah, di sini berarti kita menggunakan himpunan bagian. Makanya menggunakan 2 pangkat 4 yang sama dengan 16. Nah, titik pada ruang sampel yang punya peluang sama. Jadi ruang sampel dipecah menjadi himpunan bagian. Jadi pembagian untuk semua peluang dan juga untuk fungsi peluang adalah 16. Itu ya. Karena bisa jadi dia menjual 1, 2 juga ada beberapa kemungkinan. Apa mobil A, mobil B, seperti itu ya. 3 juga ada beberapa kemungkinan dan seterusnya. Untuk mencari banyaknya cara menjual 3 mobil bermesin diesel, ini contohnya ya, diperlukan memandang banyaknya cara membagi 4 hasil menjadi 2 bagian dengan 3 mobil bermesin diesel pada suatu bagian dan bermesin bensin untuk lainnya. Maka untuk mencari caranya dengan kombinasi, karena kita tidak memperhatikan urutan. Nah, kombinasinya bagaimana? 4 kombinasi 3, hasilnya adalah 4 cara. Nah, maka kombinasi secara umum bagaimana? 4 kombinasi X. Nah, itu ya cara ini ya. X-nya bernilai 0, 1, 2, 3, dan atau 4 seperti itu. Nah, X-nya itu sebagai apa? Di sini ada X mobil bermesin diesel. Nah, untuk Fx P X besar sama dengan X adalah ini bentuknya Fx ini per 16 karena ada 16 ini ya himpunan bagiannya. X-nya bernilai 0 sampai 4. Dalam banyak soal diperlukan menghitung peluang bahwa nilai amatan boba acak X besar akan lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan real X bila Fx besar. Nah, Fx besar itu apa? Distribusi kumulatif atau tumbukan gitu ya. Jadi Fx besar sama Fx kecil beda. Kalau Fx kecil distribusi apa tadi? Kita cek lagi kembali. Nih, distribusi peluang untuk Fx kecil. Di definisi 2.4 itu ada. Sedangkan Fx besar itu apa? Distribusi kumulatif atau tumpukan. Nah,
Untuk video ini saya akan persingkat bacanya ya. Jadi fx biasa itu sebagai distribusi peluang, sedangkan fx besar itu sebagai distribusi kumulatif atau tumpukan, seperti itu ya. Jadi tidak bingung, x besar coba acak, x kecil sebagai nilai. Definisi 2.5 distribusi kumulatif. Fx besar suatu coba acak diskrit x besar dengan distribusi peluang fx dinyatakan oleh fx besar sama dengan p x besar kurang dari x yang sama dengan sigma ft, di mana t-nya kurang dari atau sama dengan x untuk x lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Untuk coba acak c besar, jumlah pasangan yang benar di contoh 2.2 ini kita abaikan dulu ya, ini lanjut sini. Nah, f besar c ini bentuknya, nah penjelasannya seperti ini kan, tadi nilainya seperti ini kan ya. Nah, untuk kurang dari 0 maka nilainya adalah 0, yaitu 0 sampai sebelumnya kurang dari 1 ya, berarti nilainya adalah sepertiga. Ini sepertiga. Berikutnya untuk 1 ya sampai kurang dari 3 maka nilainya adalah berapa? Sepertiga sama setengah, gitu ya. Jumlahkan hasilnya adalah 5/6. Berikutnya untuk lebih dari 3 ada berapa? Adalah 1. Begitu. Nah, ini di sini jika ditanyakan f besar 2,4, nah 2,4 itu di mana? Nilainya di sini. Berapa hasilnya? 5/6. Dapat dari mana? Ini F0 ditambahkan F1, berarti sepertiga ditambah setengah. Perlu diperhatikan secara khusus bahwa distribusi kumulatif tidak hanya didefinisikan pada nilai yang dicapai oleh coba acak, tapi pada semua bilangan real. Contoh 2.5. Hitunglah distribusi kumulatif coba acak X besar dalam contoh 2.4. Dengan menggunakan f besar x, perlihatkan bahwa f2 sama dengan 3/8. Nah, dengan menghitung langsung distribusi peluang pada contoh 2.4, diperoleh f0 itu 1/16, f1 1/4, f2 3/8, f3 1/4, dan f4 1/16. Nah, tadi rumusnya seperti ini jadian. Bisa jadi f x sama dengan 4x/16, seperti ini ya perhitungannya. Nah, maka jika f0 kan sama dengan f0 yang sama dengan 1/16. Jika f1 f besar 1, maka f0 ditambah f1 hasilnya adalah 5/16. Jika f2 f0 ditambah f1 ditambah f2 sama dengan berapa? 1/16. Dan seterusnya, f3 juga sama, dari f0 sampai f3, f4 f0 sampai f4, seperti itu ya. Nah, lanjut ini sehingga dibentuk fx nya bentuknya seperti ini. Jika untuk kurang dari x nya kurang dari 0, ini ya, antara 0 sampai 0, x nya lebih dari atau sama dengan 0 sampai sebelumnya 1, ini, dan seterusnya. Nah, sekarang f2 berarti nyarinya f besar 2 dikurangi f besar 1, 11/6 dikurangi 11/16 dikurangi 5/16. Berarti ketika mencari f3 bagaimana? Nah, f3 nilainya berapa di sini? Kita cek 1/4 ya. Nah, kita coba hitung. Berarti f3 itu berarti f besar 3 dikurangi f besar 2. Coba ya. F3 berarti f besar 3 dikurangi f besar 2. Jadi di sini kan 15/16 dikurangi 11/16. Berapa ini? 4/16.
jika disederhanakan berapa? 1/4. Nah, sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mencari F4, bagaimana? F besar 4 dikurangi F besar 3. Nah, ini salah nih, ini harusnya F besar. Ini ya. Tinggal diralat sendiri. Oke, lanjut. Sering menolong bila distribusi peluang digambarkan dalam bentuk grafik. Titik X, Fx dalam contoh 2.4 dapat digambarkan pada gambar 2.1. Bila semua titik itu dan X dihubungkan dengan iririt atau garis putus-putus atau garis tebal, maka diperoleh apa yang disebut dengan diagram batang atau balok. Gambar 2.1 memperlihatkan dengan jelas nilai X yang paling besar kemungkinan terjadi. Dalam kasus ini menunjukkan bentuk yang setangkup sempurna atau hampir sempurna. Nah, ini gambar diagram baloknya. Untuk nilai 1, kita coba 1 ya. 1 ini kan 4/16. 4/16 kalau disederhanakan berapa jadinya? 1/4. 1/4 kan? Untuk 0 berapa? 1/16. 4 1/16. 3 berapa? 1/4. 3 berapa? 1/4 sama itu ya. Nah, orang lebih sering menggambar persegi panjang seperti pada gambar 2.2 daripada menggambar titik X, Fx. Persegi panjang ini dibuat sedemikian rupa sehingga alasnya yang sama panjang mempunyai titik tengah di tiap nilai X dan tingginya sama dengan peluang yang sesuai diberikan oleh Fx. Alasnya dibuat sedemikian rupa sehingga sisi dua persegi panjang yang berdampingan bersatu. Pada gambar 2.2 disebut histogram peluang. Nah, ini histogram peluang. Untuk simpelnya, ini dibuat persegi panjang seperti itu. Nah, karena lebar tiap alasnya dengan 1 pada gambar 2.2, maka Px besar sama dengan X kecil. Nyatakan luas persegi panjang yang titik tengahnya adalah X. Kendati lebar alasnya tidak satu. Tinggi persegi panjang masih dapat diatur sehingga luasnya masih sama dengan X. Peluang X besar mendapat setiap nilai X. Konsep penggunaan luas untuk menyatakan peluang diperlukan dalam pembahasan distribusi ubah acak yang kontinu. Grafik distribusi kumulatif 2.5 merupakan fungsi tangga seperti pada gambar 2.3. Diperoleh dengan menggambar jumlah titik X, F besar X. Ini ya, 2.3. Suatu distribusi peluang dapat menggambarkan lebih dari satu peristiwa. Distribusi peluang pada contoh 2.4. Di sana juga berlaku pada ubah acak Y besar bila Y besar menyatakan banyaknya muka yang muncul bila satu mata uang dilantunkan 4 kali, atau untuk ubah acak W bila W besar menyatakan banyaknya kartu merah yang muncul bila 4 kartu diambil secara acak dari kotak kartu grid secara berurutan. Tuh. Tiap kartu dikembalikan dulu, lalu kartu dikocok kembali. Kartu berikutnya diambil, baru kartu berikutnya diambil. Distribusi diskrit khusus yang dapat dipakai pada banyak situasi percobaan berlainan akan dibicarakan di bab 4, bab 4 sendiri. Nah, ini untuk contoh 2.5 ya. Jadi jika modelnya seperti ini itu lebih bisa atau lebih cocok menggambar seperti ini. Bisa diagram balok atau histogram peluang. Nah, untuk yang model seperti ini, maka penggambarannya pasti seperti ini. Distribusi kumulatif diskritnya. Nah, ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di materi 2.3. Jika ada pertanyaan bisa langsung di grup WA ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.